Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang view and fold. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Triani Aisyah dengan NRP 92 dan teman saya I Gede Agung dengan NRP 135. Subbab-subbab yang akan saya akan presentasikan sendiri, yaitu ada default routing, hierarchical rendering, penggunaan templates, control rendering level, disabling rendering level, memilih view, partial view, disabling view, lalu yang terakhir mengirim value ke view. Pertama, view itu apa sih? View itu merepresentasikan user interface dari aplikasi Falcon itu. View biasanya merupakan file HTML yang di dalamnya tertanam kode PHP yang terkait dengan presentasi data yang ada. Lalu menuju ke subbab yang pertama, yaitu default routing. Jadi default routing itu Falcon akan mengeksekusi komponen view ketika suatu controller telah menyelesaikan cycle-nya. View komponen akan mencari view di folder yang memiliki nama sama dengan controller dan file yang memiliki nama sama dengan action controllernya. Jadi contohnya kayak gini, misal saya mau ngirim request ke URL https dev.falcon.id/admin/invoice/view/1234. Jadi nanti Falcon itu gimana ngerender view-nya itu dari kita cari dulu Falcon directory-nya tuh admin. Terus berarti nanti dia ngakses controller dengan nama invoice. Lalu action-nya itu namanya view action. Terus yang terakhir ini parameternya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya hierarchical rendering. Falcon/MVC/view adalah default komponen untuk merender view di dalam Falcon dan mensupport file hierarki. Default rendering engine untuk komponen view adalah PHP. Jadi akibatnya semua tampilan file yang terkait harus memiliki ekstensi HTML. Jadi kayak yang ada di Laravel itu dia pakai .blade.php. Jadi misal aku bikin project baru nih, terus aku bikin URL yang ngarah di directory tutorial. Nah, URL itu namanya tutor.local. Jadi kalau misalnya aku ke tutor.local, dia bakal ngarah ke directory tutorial itu sendiri. Terus aku nambahin /buah. Berarti selanjutnya itu adalah controllernya. Maka view komponen bakal ngebaca buah controller. Terus kalau misalnya aku nambahin slice lagi, misal biji gitu, jadi dia setelah dia membaca buah.controller, dia selanjutnya akan membaca biji action itu. Sama aja ya kayak tadi ya. Jadi action view itu akan dirender ketika biji ini action view itu dieksekusi. Terus controller layout itu akan dirender untuk setiap action yang dieksekusi pada buah.controller. Jadi ini kalau misalnya akses tutor.local/buah, maka dia bakal cari view di folder layout dengan nama yang sesuai dengan controllernya. Untuk main layout, dia nampilin setiap controller atau action dari aplikasi. Dia biasanya ada di app views/view/index.html. Jadi dia ada di paling luar sendiri, dia bakal yang paling pertama dicari. Jadi contohnya seperti ini, misal aku bikin controller dengan nama buah, terus sama action dengan nama biji, terus aku juga masukin parameter di dalamnya itu namanya apel. Ini main layoutnya. Ya, jadi dia ada di folder app views namanya index.html. Terus ini ada di folder layout. Ini bakal jadi controller layoutnya.
Terus ini ada di appviews bg.html. Oh, ini ada di appviews/buah/bg.html. Jadi ini nanti view yang akan dipanggil ketika bg action itu dieksekusi. Nah, ketika aku request alamat tutor.local/buah/bg, nanti hasilnya bakal kayak gini. Jadi pertama tadi main layoutnya dipanggil, habis itu tadi main layoutnya kan echo get content, dia bakal get content si buah. Terus si buah juga dia get content, dia bakal get content ke hierarki selanjutnya, yaitu si biji tadi. Berarti dia bakal ngarah ke bg.html. Jadi seperti ini. Jadi ini tutorial.local, dia ke main layout, buah ini ke controller view buah, terus biji ini ke view name biji. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan template. Template merupakan view yang dapat digunakan untuk berbagi view code yang sama. Sama seperti main layout, hanya saja render levelnya itu dia mirip sama controller layout. Terus penggunaan template ini sendiri ada dua, yaitu templatenya tuh dirender sebelum controller view, terus templatenya itu dirender setelah controller view itu dirender. Pemakaiannya seperti ini, jadi dia pakai this view set template before, this view set template after. Untuk contohnya, misal saya mau gunain set template before. Oh ya, sebelumnya saya juga membuat view dengan namanya common.html. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya set template after itu dia dirender setelah controller view-nya itu dirender dulu. Habis itu dia dirender. Kalau ini set template before, slash common ini nama view si template-nya itu ya. Jadi dia ditaruh di folder view slash template slash common. Nah, kalau misalnya set template before, jadi dia dirender dulu sebelum layoutnya dirender. Jadi dia dirender dulu, habis itu layoutnya. Nah, selanjutnya sebab yang keempat yaitu kita juga bisa ngeset level-level dari rendering itu sendiri. Di sini ada 6 dari mulai order yang 0 sampai order kelima. Ini ada level no render, jadi dia nanti bakal nggak ngerender apapun. Level action view, jadi dia ngerender cuma actionnya aja. Terus level before template, dia ngerender template before, set template before itu. Terus level layout itu dia ngerender controller layoutnya. Level after template sama, tapi dia ngerender set template after. Terus habis itu level main layout, jadi dia mengenerate view dari main layoutnya yang filenya ada di view slash index itu. Nah, ini contoh penggunaan dari level no render. Jadi kita panggil aja pakai $this view set render level, terus tadi itu view panggil kelasnya level no render. Hasilnya dia bakal nggak ada yang di render, dari semua level dia bakal kosong seperti ini. Yang kedua, penggunaan level action view. Seperti yang saya jelaskan, dia bakal ngerender hanya view actionnya saja. Jadi dia cuma ngerender view actionnya aja. Meskipun saya di URL-nya ini lengkap, tapi dia cuma ngerender view actionnya aja. Yang ketiga, contoh penggunaan level before template. Nah, ini kan saya tadi sudah coba bikin template kan. Nah, pertama-tama kalian set dulu di initialize ini, set template before dengan nama file HTML template-nya tuh common, terus set render level before template. Nah, jadi ini. Jadi dia bakal ngerender
set template before-nya aja. Tapi karena common tadi juga nge-get konten, jadi dia juga manggil si biji. Nah, contoh penggunaan level layout, tadi saya jelaskan juga kalau level layout itu dia akan merender view yang terkait sama controller. Nah, di sini kan saya merequest tutor.local/buah/biji, maka dia bakal set render level. Jika memakai level underscore layout, dia bakal manggil level controller ini. Ini contoh penggunaan dari level after template sama kayak yang saya jelaskan di level before tadi, cuma bedanya dia set template after aja. Nah, ini contoh penggunaan level main layout, jadi dia bakal ngerender semua dari main layout, terus control view-nya apa, terus isinya apa, template-nya apa, view-nya apa gitu. Nah, selanjutnya ada disable rendering level. Dia sama kayak set rendering, dia juga ada level-levelnya juga, cuma bedanya dia tambahin aja kayak misal syntax disable level. Kalau tadi kan set render level, ini tambahin aja disable level. Sama kok penjelasannya. Kalau misalnya disable level layout, berarti kan dia nge-disable controller. Ya udah, berarti kontrolnya nggak di render, nggak ditampilin di view-nya. Lalu yang keenam, subbab keenam, picking view. Kita di Pakon juga, di view-nya Pakon kita juga bisa milih view apa yang mau kita tampilin, view dari folder mana atau. Jadi misal nih, aku cuma pick view-nya itu di folder layouts/common. Jadi dia cuma ngambil ini aja yang ada di layouts/common ini aja, jadi cuma template sama controller tuh. Tapi karena kita juga manggil tutor.local, berarti kan dia manggil keseluruhannya, main layoutnya juga ikut tampil. Terus juga partial view. Terus partial view ini apa? Jadi itu salah satu cara dimana dalam view Falcon kita dapat memanage struktur kode. Dalam struktur kode dalam view bisa jadi lebih singkat gitu. Ini juga meminimalisir penggunaan kode yang berulang. Terus juga kode-kode yang ditaruh di partial ini bisa dipakai di misal view-view yang lain biar nggak perlu menulis kode berulang kali. Jadi gini aja, ini aku punya file view. File view ini aku taruh di index.html di yang paling luar, terus aku kasih aja ini parsial. Nah, parsial atas sama yang di bawah biar jelas aja. Yang atas itu aku ngambil dari folder, ini folder parsial, terus nama PHTML-nya view-nya namanya mangga. Terus yang bawah ini juga sama di folder parsial, cuma dia ada di legi.html. Jadi ini. Jadi dia manggilnya dari file mangga, dia ngambilnya dari file legi. Nih. Lalu yang ke-8, mengirim nilai pada view. Kita juga bisa nih, misal dari controller kalian dapat nilai atau apa, terus kalian perlu untuk nampilin ke user gitu. Jadi kita pakai this view set var untuk ngeset nilai gitu. Misal nih aku parameternya punya nilai apel, terus aku kasih aja variabel ini buah itu ke view-nya. Nah, jadi dia nerima parameter namanya apel. Yang terakhir yaitu disabling view. Jadi disabling view itu untuk nonaktifkan view. Dia sintaksnya pakai this view disable. Seperti ini. Jadi dia tidak memunculkan apapun view-nya di disable seperti itu. Nah, sekian presentasi view dari saya. Selanjutnya akan membahas Vault yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke Vault. Vault itu merupakan template engine yang ditulis dengan bahasa C di PHP. Vault menawarkan serangkaian helper untuk menulis view dengan mudah. Dan yang terakhir, Vault itu sangat terintegrasi dengan komponen lain dari Falcon, tetapi dapat digunakan sebagai komponen standalone dalam aplikasi Anda. Nah, pemasangannya seperti ini. Yang pertama,
kita daftarkan Vault sebagai service, kita buat Vault service-nya, lalu function-nya, kita buat Vault baru, lalu dibuat option-nya, kita atur path-nya di mana sama separatornya apa, baru kita return-kan Vault-nya. Lalu yang kedua, mendaftarkan Vault sebagai template engine. Nah, di template engine ini kita langsung nambahkan Vault. .vault itu filenya apa, .vault. Lalu kita masukin ke Vault service. Nah, Vault service itu dari sebelumnya ini. Lalu untuk penulisan sintaksnya itu ada dua jenis. Yang pertama, kurung awal persen itu buat melakukan eksekusi seperti loop, percabangan, set value, dan lain-lain. Lalu yang kedua ini kurung awal 2 kali, itu digunakan untuk menampilkan hasil value ke template. Nah, contohnya ini ada filter. Nah, default ini ada fitur yang namanya filter, dia bisa dimodifikasi menggunakan pipe operator, sintaksnya operan, pipe filter. Contohnya ini ada string, nah ini buah isinya, terus di pipe, lalu filternya upper. Nah, lalu muncul ini buahnya di upper. Nah, filter, selain upper ada yang lain lagi, bisa lower, bisa capitalize, bisa escape HTML, CSS, JS, atau kita bisa encode, misalkan JSON encode gitu. Lalu di default ini ada comment, sintaksnya ada pagar. Contohnya ini ada 2 line. Dia yang pertama nge-comment, yang kedua nggak nge-comment. Lalu hasilnya print yang nge-comment. Lalu control structure-nya yang pertama ada for loop. Seperti for pada umumnya, kita menampilkan isi buah, lalu ngeprint namanya sama keterangannya. Yang ini escape HTML, lalu yang keterangannya di upper. Maka hasilnya ini. Lalu untuk for loop with else, kita bisa nambahkan percabangan, if else gitu. Kalau if indeksnya ganjil, dia di upper, kalau enggak di escape HTML biasa. Jangan lupa setiap eksekusi harus di end if sama end for. Lalu ada bisa pakai continue juga. Nah, ini contohnya kalau dia genap, dia nggak continue, langsung ngeprint yang hanya ganjil aja, ini contohnya. Lalu di sini juga ada loop index. Nah, di for loop ini ada loop.first sama loop.last sama loop.index. Nah, loop.first itu loop awal, loop perulangan pertama kali. Loop index ini indeksnya berapa. Kita bisa setting mulainya dari 0 atau dari 1. Kalau dari 0, loop.index 0. Loop last ini yang kalau loop yang terakhir, dia langsung ngeprint ini. Itu contoh loop index-nya. Nah, lalu if statement. Nah, if statement itu misalkan is same as citrus. Nah, is itu bisa is even, is odd, is same as, dan lain sebagainya. Lalu untuk concat, default juga bisa pakai caching, misalnya concat ID sama namanya, nanti ngeprint ini. Lalu selanjutnya switch, ya seperti switch pada umumnya ada switch nama variabelnya apa, lalu ada case, lalu ada defaultnya. Nah, outputnya seperti ini. Number is less than 3,
but more than one, karena value-nya 2. Dia masuk ke case 2. Lalu selanjutnya macros. Nah, macros ini dapat digunakan untuk menggunakan kembali logic yang telah ada. Contohnya gini, kita buat macros, makro make, namanya makeul, list itu isinya, nanti for default nampilin. Nah, dengan adanya macros, kita cuma manggil fungsinya aja, nama makrosnya aja, nggak perlu pakai mengulang-ulang lagi UL sama another listnya sama listnya. Jadi tinggal manggil, udah bisa langsung ngeprint gitu. Contohnya ini. Lalu inheritance. Nah, inheritance ini dapat digunakan untuk mengextend suatu template ke template lain. Contohnya kita punya template base.vault kayak gini, kita buat template-nya. Lalu kita buat index.vault. Nah, di template ini juga ada block head, block title, block content, sama block footer. Nah, kita juga bisa isi sesuka hati kita karena kita telah mengextend template-nya. Jadi kita langsung isi title-nya apa, head-nya apa, lalu kita buat kontennya apa. Jadi nanti yang blok konten yang kosong ini nanti diisi ini index. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari presentasi kami, view dan vault. Mohon maaf bila ada kesalahan, walaupun disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih.